Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga jemaat yang beribadah melalui Zoom, termasuk keluarga Pak Yopi. Selamat pagi Pak, selamat beribadah kembali di hari Minggu hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur pagi hari ini. Kita merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan marilah kita belajar memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kita, pikiran kita, semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus. Allah yang kita sembah, Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan oleh setiap kita yang hadir di dalam ibadah hari ini. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Mari kita katakan dengan segenap hati kita, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Mari semuanya undang berdiri. Terpujilah Allah yang maha besar. Terpujilah Allah yang maha kudus. Terpujilah Allah yang maha kuasa. Bahkan kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap saat, setiap hari, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kebaikan-Mu ya Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan biarlah kami selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau. Karena kami tidak bisa membalas dengan apa yang kami punya. Hanya dengan rasa syukur kami ya Bapa. Hanya dengan rasa terima kasih kami. Kami mau bersyukur saat ini atas segala kebaikan. Haleluya Tuhan.
selamanya. Mari kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku. Benar Tuhan. Haleluya Yesus. Mari katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, oh, selamanya. Oh, oh, oh. Katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah yang maha baik, Allah yang sangat peduli dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau bersyukur dengan segenap hati kami Bapa. Haleluya. Benar Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas
Mari kita berdoa. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, Allah yang terus menerus menyatakan kasih setiamu sepanjang hidup kami, waktu demi waktu bahkan sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih untuk anugerah keselamatan, terima kasih untuk penyertaan perlindungan, dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Benar bahwa kami tidak mungkin membalas apa yang sudah Engkau kerjakan atas diri kami, atas hidup kami, keluarga kami, dan betul-betul bahwa semua yang Kau lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang besar, dan kami tidak sanggup melakukan segala sesuatunya dan bahkan apapun tanpa Tuhan, karena Engkau sendiri mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, dan dalam segala kekurangan kelemahan kami Engkau terus menyatakan kasih setiamu tanpa henti. Kami bersyukur dan kami datang saat ini beribadah kepadamu. Biarlah namamu ditinggikan, dimuliakan di atas segala-galanya. Berkatilah Tuhan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, supaya dalam ibadah kami ini benar-benar semua kami fokuskan, serahkan, berikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa dan saudara-saudara, biarlah kiranya ibadah kita ini jadi di dalam nama Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri. Bapak Ibu, sebelum saya mempersilahkan memberikan waktu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik mungkin dari Pak Yopi atau Ibu Yani atau dari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya persilahkan ya, silahkan mempersiapkan diri. Namun sebelumnya saya rindu mengajak kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, bersukacita bersama-sama karena kita hidup ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk mari kita bertepuk tangan. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Sepenuh jiwaku
Silahkan yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya berikan waktu. Pak Yopi ada? Silahkan Pak. Boleh kalau mau menyaksikan. Ya, saya beri waktu dan kesempatan Pak. Bagaimana pagi ini, semua baik? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan Pak. Belum pulang ya? Pak Saud udah pulang belum? Belum. Belum. Ya. Memang kalau duka cita tuh yang terjadi di Sumatera Utara tuh tidak mudah. Artinya bukan pemakamannya lah, artinya rame lah artinya. Ketemu keluarga, acaranya, ya kan. Tapi bersyukurlah bagaimana kesetiaan seorang anak terhadap orang tua. Nah itu biasanya pengabdian lah artinya. Tentu setiap budaya punya keunikan. Yang keras bicaranya Pak. Jadi saya ingat waktu saya terjadi peristiwa pada kami sendiri, waktu papa itu gampang diaturnya, karena dia kan masih orang barat ya. Jadi waktu meninggalnya itu bukan hari Sabtu, jadi hari biasa, jadi mudah. Jadi untuk mengurus surat-surat ya, harus lapor ke kedutaan Amerika dan sebagainya. Tapi waktu Ibu Hid tertunda 1 hari, berarti artinya jadi 3 hari. Jadi waktu itu hari Sabtu dia meninggal, hari Minggu saya tidak bisa mengurusnya, tapi hari Senin mulai bisa untuk surat-surat Ibu Hid bisa dikeluarkan dari kedutaan, dari imigrasi dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi adalah sebenarnya bagaimana kita sendiri bisa hadir di tengah suasana duka cita. Jadi bukan duka citanya, tetapi kebersamaan dalam keluarga lah. Nah tentu kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya juga doa supaya Tuhan itu memberi kekuatan supaya semua berjalan dengan baik. Nah, saya nggak tahu bagaimana kalian sendiri dalam budaya. Kalau saya, papa ya orang Sumba, jadi wah itu bisa berhari-hari itu. Jadi sehingga waktu papa saya meninggal, makamnya itu masih ada, tapi tubuhnya belum dibawa. Sehingga memang mama saya berbilang nanti aja kalau saya meninggal baru sekalian dibawa aja. Jadi, tapi ternyata waktu setelah mama saya meninggal, waktunya udah lewat panjang gitu, bertahun-tahun kan. Jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah lah. Sumba biar banyak yang meninggal. Jadi sedangkan di keluarga papa itu satu demi satu meninggal gitu. Jadi sehingga memang ini dalam budaya itu lebih berat daripada kita yang bukan budaya. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Kita minta Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, memegari, termasuk kita semua yang seandainya kita mengalami hal seperti ini. Jadi jangan berpikir kenapa harus, bukan, ini masalah budaya. Jadi biar bagaimanapun kita terikat pada budaya. Jadi Tetap sehat semua ya. tetap sehat ya semua. Terima kasih Tuhan Bu berkati. Yani. Ya, terima kasih Pak Yopi. Ya Bapak Ibu, nanti kita menjadi topik doa ya. Kita berdoa untuk keluarga besar Ibu Saud yang masih ada di Sumatera, yang masih mengurus menyelesaikan segala sesuatunya. Dan sampai pulangnya nanti ke Bandung, untuk saudara-saudaranya yang ada di Bandung, biarlah keselamatan Allah nyata, pelindungan Allah nyata kepada mereka semua. Amin. Ada lagi Bapak Ibu yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Bagaimana Ibu Ade? Ya puji Tuhan ya, kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kemampuan untuk bisa beribadah. Baik, kalau tidak ada, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, biarlah rasa rindu, rasa haus akan firman Tuhan ada pada hati kita masing-masing.
Saya undang semuanya, Bapak Ibu bangkit berdiri kembali untuk menyanyikan pujian Ku Rindu Sabdamu, Ku Rindu Firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari katakan dari awal. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Biarlah Roh Kudus melingkupi kami semua pada saat ini. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Katakan berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Katakan sekali lagi, ku rindu. Saya serahkan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kiranya Roh-Mu membuka wawasan dan pengertian kami dan menyiapkan hati kami sepenuh-penuhnya untuk-Mu, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami tetap konsentrasi, kami mampu mencerna, memahami, dan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Urapilah hamba-Mu Tuhan, tolong, karena hamba-Mu sangat terbatas dan firman-Mu terlalu luas, terlalu suci. Karena itu biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Kuduskan setiap motivasi hamba-Mu ini dan motivasi kami semua, supaya kami benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan hati suci dan tulus, dan melihat bahwa firman-Mu itu adalah kebutuhan kami dalam pertumbuhan iman kami dan juga dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam semua, selamat pagi. Ya, semangat ya. Nah, kita sama-sama pakai masker ini. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai dengan 23. Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan 23. Sudah? Ya, sudah ada ditayangkan ya.
Baik, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Hari Senin yang lalu saya pergi ke satu kota karena ada orang tua teman yang meninggal dunia. Ternyata banyak yang meninggal dunia. Lalu di khotbah pelepasan jenazah maka ditekankanlah ayat yang kita baca tadi dari ayat yang ke-21. Walaupun dasar awal khotbahnya itu dari pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 2 yang mengatakan bahwa ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, tetapi dia bawa ke arah bagian ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat yang ke-21 itu, maka ada satu kekuatan yang kita pahami atau orang-orang umumnya pahami, bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan surga itu atau masuk ke dalam surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, dalam artian orang yang taat. Dan itulah penekanan waktu khotbah pelepasan jenazah. Sehingga pas pulang teman saya di mobil dia bilang, aduh katanya, bagaimana Bapak ini kok keselamatan lewat perbuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat itu, maka memang seperti yang saya katakan tadi, kita langsung menangkap kesan bahwa orang masuk ke dalam kerajaan surga atau masuk ke dalam surga itu adalah orang yang taat. Orang yang taat melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar berseru-seru, bukan hanya bahkan dikatakan di situ berbuat mujizat, mengadakan banyak mujizat, mengusir setan, bernubuat dan macam-macam. Nah, kalau begitu bagaimana dengan Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 9. Mari kita baca dulu bagian ini. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Saya kira ini bagian yang sering disampaikan, tapi saya ulang lagi. Ya Bapak Ibu, siapa yang sudah dapat, lebih baik duluan bacakan saja. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 9. Ya, kalau belum ya saya lah. Sebab karena Udah? Bisa? Silakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9. Satu lagi Pak. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kalau kita melihat dari Efesus ini, bahwa langsung kita jelas tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah, pemberian, bukan karena perbuatan.
Tetapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dianugerahkan keselamatan kekal. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk menanggung hukuman dari dosa itu sendiri. Itu terlihat sekali jelas di sana bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Dia katakan jangan memegahkan diri. Jangan merasa karena kamu baik, kamu sudah rajin ke ibadah, melakukan perintah Tuhan, lalu itu akan menjadi andil atau cara dan jalan supaya kamu bisa masuk ke surga. Bukan itu dikatakan oleh Alkitab, melainkan itu pemberian hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka pertanyaannya, apakah ini bertentangan? Apakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang disampaikan oleh Rasul Paulus karena ilham Roh Kudus bertentangan? Nah, kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, kita bisa langsung terjebak. Kita tidak bisa menjawab apapun. Karena apa? Karena banyak orang Kristen pemahamannya itu sama. Ya, yang saya sebut tadi itu adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang pendeta, dia gembala jemaat, tapi bukan di gereja itu, di tempat itu. Tapi itulah yang dia sampaikan. Dan dia juga meragukan tentang keselamatannya. Tidak tahu katanya entah bagaimana nanti, ya tergantung. Kalau dipanggil Tuhan. Nah, kalau dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pendapat kita? Kontradiksikah ini? Gimana? Jangan-jangan banyak juga kita memakai ayat ini ya. Untuk menekankan bahwa ke surga itu karena perbuatan baik. Nah, karena itu mari kita baca dengan baik. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-15 tadi, apa yang dikatakan di situ? Yang dibicarakan di perikop ini adalah agar, apa katanya ayat 15? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi dalam konteks ini yang sedang dibicarakan adalah ada dalam tanda kutip hamba Tuhan. Dia seperti domba yang baik, tetapi pada kenyataannya dia adalah serigala yang buas. Karena sering kita dengar itu domba berbulu, serigala berbulu domba. Ya, bukan sebaliknya. Serigala berbulu domba itu cukup populer. Bahkan orang yang bukan Kristen pun kadang mengungkapkan perkataan-perkataan ini. Jadi ada serigala berbulu domba, dan serigala berbulu domba itu tadi disebut adalah nabi-nabi palsu. Dia berbicara atas nama Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi dia adalah nabi palsu. Nah, apakah mereka itu jahat? Coba kalau kita perhatikan ayat yang ke-22, ya, saya akan lihat. Apakah mereka ini jahat? Maksudnya dalam tindakan sehari-hari, perbuatan-perbuatannya. Nah, kalau kita lihat, ya ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Apalagi mengusir setan. Terus mengadakan banyak mujizat. Demi siapa? Demi namamu. Nah, kalau begitu mereka ini jahat nggak? Jahat nggak? Ini kan di akhir zaman nanti. Dulu Tuhan kami sudah melakukan ini semua. Jahat nggak itu? Dia datang kepada orang, dia ajari orang, dia buka Alkitab nih. Dia sampaikan Alkitab, firman Tuhan. Dalam tanda kutip. Ada orang yang kerasukan setan. Oh, dia datang. Dia tengking dalam nama Yesus. Bagus gak tuh? Jahatkah itu? Lalu mengadakan banyak mujizat. Entah mujizat apa dia lakukan. Pokoknya orang ini kalau kita lihat orang yang baik, yang bekerja untuk Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan mau secara mata terbuka. Karena kita melihat tindakannya, maka kita mengaguminya dan merasa bahwa dia ini betul-betul seorang hamba Tuhan. Hati-hati sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ya baru-baru ini gempar dengan Kristen progresif.
Lalu ada lagi dari Cina itu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada lagi dari Korea yang baru-baru ini mewisuda ribuan orang ya. Ribuan orang. Di Indonesia sudah masuk tuh. Dia datang ke gereja-gereja, dia kasih sumbangan sosial, dia bantu mendirikan sekolah dan seterusnya. Tapi mereka sesat, menyimpang. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan kedatangan manusia, anak manusia sama seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Lalu mereka menafsirkan bahwa anak manusia itu, Tuhan Yesus itu sudah datang, dia sedang berada di Cina. Dan dia itu wujud seorang perempuan. Nah, dari mana lagi ceritanya coba? Dan itu pengikutnya di Indonesia ini sudah ada. Karena saya pernah lihat konten mereka di YouTube, lagu-lagunya, film-filmnya bagus-bagus, kesaksian-kesaksiannya bagus-bagus, kualitasnya bagus, ya. Kualitas gambarnya bagus. Saya lihat, banyak juga orang Indonesia membela. Pikir saya kacau ini. Jadi pengajarannya itu adalah bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang, dia ada di Cina dalam wujud perempuan. Dan pengajarannya ada, mereka punya buku tersendiri, menjadi bahan dasar pengajaran di samping Alkitab. Tetapi yang dipelajari utama adalah buku pengajaran dari pendirinya itu. Di Indonesia sudah gempar, pakai salib juga lambangnya. Baik enggak? Baik. Mendirikan sekolah-sekolah, baik, baik. Bantuan sosial, baik, baik. Nah, tapi Tuhan Yesus tadi katakan, hati-hati. Jadi ternyata bahwa orang-orang yang baik itu belum tentu memberitahu yang benar. Itulah sebabnya maka sering kita bertentangan. Dia itu kan baik. Saya sekali waktu pernah agak debat dengan adik saya. Ada saya tahu orang yang mengajarkan pengajaran yang keliru. Ya, Alkitab sendiri dia tidak akui, tergantung dia lah, ini firman Tuhan, ini bukan. Jadi dia yang menentukan mana firman Tuhan, mana yang bukan. Lalu mereka sering berjalan-jalan ke sana kemari memberikan bantuan sosial, ya pengobatan gratis dan seterusnya. Adik saya itu sekretaris desa. Saya bilang jangan diterima yang seperti ini. Oh, dia kan baik, katanya mengobati orang. Betul, betul, kita sangat tertolong dengan hal itu. Tetapi dia masuk, dia susupi ajaran-ajaran itu. Dia susupkan di sana. Baik gak? Baik. Inilah yang harusnya menjadi kewaspadaan kita semua. Jadi dia baik, tidak berbuat buruk, tidak kelihatan sama sekali kejahatan dalam tindakannya, dalam kata-katanya, dalam kepedulian sosialnya, perhatiannya kepada orang-orang, baik yang dia ikut sealiran yang sama ataupun yang tidak. Baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang saksi Jawa ke rumah, dia puji-puji enggak Bapak Ibu? Oh, puji-puji dulu. Dia lihat foto, foto siapa anak saya? Bagus nih. Apa anaknya lulus di mana? Dikatakan, luar biasa anaknya, gitulah terus ya. Setelah itu dia jelek-jelekin gereja kan gitu biasanya, supaya kita tertarik. Oh, gereja itu ribut terus, pecah terus. Tidak seperti kami ya kan gitu. Baik, baik. Bapak Ibu minta tolong, pasti ditolong. Tetapi dia akan menyimpangkan pemahaman kita dari kebenaran itu sendiri. Makanya hati-hati, jangan selalu menganggap yang baik itu udah pasti benar. Karena kita bukan hidup berdasarkan kebenaran, berdasarkan kebaikan, tetapi berdasarkan kebenaran. Tuhan Yesus pernah mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, katanya kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bukan tidak lebih baik, tidak lebih benar, kebenaran, bukan kebaikan. Sudah ya, biar kita bisa memahami ini. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu pasal 7 ayat 23b. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang mereka? 7 ayat 23b. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah, kata Tuhan Yesus Kristus. Aku tidak kenal kamu. Coba dulu bayangkan. Bukankah dia baik? Bukankah nanti di akhir zaman itu dia mengatakan, Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu. Tuhan, aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Tuhan, setan-setan ku usir demi namamu. Tapi Tuhan, kamu pembuat kejahatan. Jahatnya di mana? Ayo. Di mana jahatnya?
Jahatkah itu mengusir setan? Jahatkah orang yang menyampaikan firman Tuhan dalam tanda kutip bernubuat? Jahatkah ketika orang sakit dia doakan orang itu sembuh? Tidak jahat kan? Tapi Tuhan bilang apa? Kamu sekalian pembuat apa tadi? Kejahatan. Mengerikan bukan? Menakutkan. Jadi hati-hati nih. Jangan-jangan saya juga bagian dari itu. Bukan. Hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu Tuhan Yesus katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat yang 16 dan 20. Ya, di sana ada dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tadi saya sudah tegaskan berkali-kali. Baik enggak buahnya? Baik. Jadi maksudnya buah apa? Kan dia baik. Kenapa Tuhan Yesus masih mengatakan nabi-nabi palsu itu kamu akan kenal mereka dari buahnya? Tapi yang dijelaskan di sini kita lihat tadi di ayat-ayat terakhir tadi mereka itu baik. Loh, buahnya kan baik. Betul nggak? Jadi apa yang dimaksud di sini? Buah apa? Lalu tadi dikatakan, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jahatnya di mana? Apakah jahat menolong orang? Apakah jahat memberikan bantuan sosial? Apakah jahat mengobati orang yang sakit? Apakah jahat menasehati orang memakai Alkitab? Jahat enggak? Enggak. Tapi jahatnya di mana? Coba perhatikan. Kejahatannya adalah karena mereka nabi-nabi palsu mengajarkan yang menyimpang. Jadi jahatnya buahnya adalah penyimpangan ajaran. Itulah kejahatan mereka. Bukan perbuatan-perbuatan yang tadi bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Bukan itu kejahatannya. Kejahatannya adalah dia memakai semua itu untuk menyimpangkan orang dari kebenaran. Itulah buahnya. Jadi jangan pakai ayat ini. Nah, ini karena orang ini jahat berarti begini. Bukan itu yang dimaksud di sini. Orangnya bisa baik. Orangnya itu bisa baik. Tetapi pengajarannya yang membuat orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya sesat. Lebih jahat mana daripada orang merampok? Menyesatkan orang masuk neraka. Ya kan? Kalau dia merampok memang ada yang rugi, tapi belum tentu orang itu masuk neraka. Ya tentu saya tidak setuju juga orang merampok. Yang membuli aja saya nggak setuju. Tapi jahat mana? Membuat orang tidak masuk surga atau mengajari orang atau melakukan tindakan katakanlah kata-kata yang tidak baik atau merendahkan orang dan seterusnya. Lebih jahat mana itu? Tentu lebih jahat ketika orang membuat orang lain masuk neraka. Maka Tuhan bilang kamu itu pembuat kejahatan. Kejahatnya di situ. Karena membawa orang masuk ke neraka. Itulah kejahatannya. Pasal 24 ayat 11. Masih di Matius dikatakan demikian. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan apa? Tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Juga perhatikan itu. Nabi-nabi palsu itu bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus sendiri yang katakan itu. Makanya saya bertanya-tanya juga, ini dari Tuhan Yesus atau bukan? Mujizat-mujizat itu. Ya, saya tidak, maksudnya saya harus selalu belajar mengkritisi supaya tidak terjebak. Tapi bukan menghakimi, mengkritisi. Setiap ajaran kita harus kritisi, bukan menghakimi. Lebih baik kita bersalah menolak yang salah daripada benar tapi mengikuti yang salah. Kamu katanya nggak tahu diri. Di bawah kamu yang baik-baik tidak mau terima katanya. Bersalah di hadapan orang. Tapi demi menjaga konsistensi iman, maka saya bertahan pada posisi itu. Tidak terhanyut. Jadi jangan selalu langsung heran
bahwa semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Betul perbuatan baik, tetapi bisa menyimpangkan kita dari iman. Tidak sedikit di kampung saya itu karena pekerjaan orang ganti agamanya. Baik nggak yang memberikan pekerjaan itu? Baik, tapi agamanya diganti. Mau saya ikuti yang begitu? Ya tentu tidak, karena saya sudah tahu bahwa ini tidak benar. Banyak di kampung saya, si Anu sudah ini, sudah mualaf, si Anu. Kenapa? Karena pernikahan. Baik nggak? Cintanya diterima? Baik, tapi dampaknya apa? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi yang menjadi persoalannya adalah pengajaran, dan bahkan dikatakan tadi mungkin sangat mempersona kita orang-orang seperti ini. Dia doa, ada mujizat-mujizat yang terjadi, lalu ada hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat terjadi melalui dia. Kita akan terpersona, kita sangat kagum akan hal itu, sehingga apapun yang dia katakan kita ikut. Hati-hati akan hal itu. 2 Korintus 11 ayat yang ke-13. 2 Korintus 11 ayat 13 bunyinya demikian. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Palsu, curang, menyamar seperti rasul-rasul Kristus. Ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis saja menyamar sebagai malaikat terang. Iblis ini, oh saya bukan iblis, saya ini malaikat, saya malaikat terang katanya. Ya tidak ngomong seperti itu, tetapi penampilannya, sikapnya, perbuatannya membuat kita senang, menilai oh semua ini positif. Ternyata itu iblis yang sedang menyamar sebagai malaikat, seperti malaikat terang. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ayat 15. Jadi bukanlah satu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Bukan sesuatu yang ganjil jika pelayan-pelayannya itu sebagai pelayan kebenaran. Maksudnya itu apa? Berkhotbah, sampaikan firman, dia bawa Alkitab, dia pedulian, care sama semua orang. Tetapi ternyata dia adalah iblis yang sedang menyamar sebagai malaikat terang. Nah ini masalah Bapak Ibu, kita kadang tidak perhatikan hal-hal semacam ini. Asal baik saja sudah langsung kita sambut. Kita tidak kritis itu semua. Tapi Tuhan Yesus katakan apa di Matius 18 ayat 7? Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang mengadakannya. Lalu siapakah di balik itu semua? Matius 13 ayat 39. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Lalang itu si jahat tadi. Ya ada penabur, ada yang menaburkan benih padi, ada yang menaburkan benih lalang. Padi itu Tuhan Yesus yang menaburkannya. Lalu ilalang itu adalah iblis. Jadi dia menabur juga. Ketika kebenaran kita sampaikan, dia juga menyampaikan kebenaran versi dia yang menyimpang sedikit-sedikit. Sama seperti Adam ketika dicobai Hawa. Kan tidak persis sama, mirip-mirip saja. Ya, disimpangkan sedikit kalimatnya. Akhirnya ikutlah, sesatlah. Karena dia buka Alkitab, dia baca Alkitab. Dia sampaikan dari Alkitab. Nah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalang dibalik semua itu adalah iblis. Dia sedang menabur juga. Di gereja ini firman Tuhan ditaburkan. Tetapi di tempat lain juga ada iblis yang menaburkan benihnya. Yang membawa penyesatan kepada orang-orang. Lalu tadi Tuhan Yesus mengatakan, celakalah orang yang mengadakannya. Nah jadi kalau kita lihat, kembali ke Matius 7 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Celaka bukan? Celakalah. Walaupun kelihatan baik-baik karena dia menyesatkan orang, Tuhan Yesus bilang, enyalah, aku tidak mengenal engkau. Celaka.
Akibatnya ya celakalah orang itu yang membawa ajaran-ajaran sesat, yang menyesatkan orang-orang. Tuhan Yesus bilang, celakalah, aku tidak mengenal engkau. Sementara kalau kita melihat bagian firman Tuhan lain, tetapi ini dari 2 Timotius. Saya lupa ini kenapa saya tidak cantumkan alamatnya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tetapi kepada mereka, tadi nabi-nabi palsu itu katanya apa? Aku tidak mengenal kamu. Berarti dia memang bukan milik Tuhan, bukan kepunyaan Tuhan. Dia milik setan, tetapi dia menyamar seolah-olah dia malaikat terang yang diutus oleh Tuhan, padahal dia adalah setan. Atau meneruskan atau mengikuti pengajaran-pengajaran dari setan. Sampai sejauh ini Bapak Ibu bisa tangkap ini maksudnya? Ini bukan studi Bible harus Pak Alek tuh. Bisa menangkap gak? Jadi sudah paham yang dimaksud di sini bahwa mereka itu penyesat. Tindakannya bisa baik, kata-katanya bisa baik. Dalam banyak hal dia baik. Tetapi yang menjadi kejahatannya adalah menyesatkan orang. Itulah kejahatannya. Maka Tuhan Yesus bilang, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jahatnya di situ, penyesatan itu. Lalu Bapak Ibu, mari kita melihat sebentar Matius pasal 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab, ini soal-soal pemahaman tentang kesesatan ya, saya cantumkan ada beberapa di Alkitab, orang-orang yang memahami sesat, banyak sebetulnya, hanya saya ambil sebagian. Matius pasal 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak mengawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini ada orang Saduki yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus mengatakan ada kebangkitan dari orang mati. Maka orang-orang Saduki itu bilang, Tuhan, di antara kami ada orang 7 bersaudara yang tertua menikah dengan seorang perempuan. Lalu mereka tidak mempunyai anak dan laki-laki itu meninggal. Lalu sesuai dengan kebiasaan kita, kadang-kadang dulu mereka kalau nggak punya anak harus nikah ke adik-adik terus begitu ya. Nah ada yang 7, semua itu mati dan menikah semua dengan perempuan itu. Nanti siapa yang menjadi suami mereka? Katanya nanti di kehidupan kekal. Tuhan Yesus bilang kamu sesat. Pemikirannya sesat. Logis enggak? Dia bertanya seperti itu. Logis, memang logis. Nanti siapa suaminya? Masa 7 gitu kan gitu ya. Masa 7 suaminya? Logis. Tapi Tuhan bilang kamu sesat. Di kehidupan kekal itu tidak ada, di surga itu tidak lagi ada kawin dan mengawinkan, semua sudah seperti malaikat. Itu pemikiran sesat. Lalu Tuhan Yesus dituduh sebagai penyesat. Nih, kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 23, ketika Tuhan Yesus mengusir setan, maka ahli-ahli Taurat mengatakan dia mengusir setan dalam nama Belzebul, penghulu setan. Dengan kuasa setan dia mengusir setan. Dituduhkan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-24 bagian akhir, dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan. Sesat. Jadi Tuhan Yesus disalah mengertikan. Tuhan Yesus melakukan mujizat, melakukan kebaikan, tetapi dibilang bersekutu dengan setan. Kadang-kadang kita yang benar ini juga dibilang kesetanan, bukan? Dibilang bersekutu dengan setan. Padahal Tuhan Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Roh Allah, kalau kita lihat ayat yang ke-28 pasal 12 tadi. Jadi bukan setan, tetapi orang ini mengatakan mengusir setan dengan kuasa setan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tapi ayat yang ke-33 pasal 12 itu dikatakan begini. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Buahnya itu di mana di sini? Menuduh Tuhan Yesus bersekutu dengan setan. Kan begitu. Itu hampir sama dengan yang kita baca tadi di pasal yang ke-7 tadi. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Masa Tuhan Yesus dibilang mengusir setan dengan kuasa setan, Beelzebul, penghulu setan. Berarti dengan kata lain Tuhan Yesus itu berada di bawah otoritas setan dan memakai kuasa setan untuk mengusir setan. Ini sesat nih. Jadi kalau pengajaran sesat, kalau mereka sudah mengajarkan hal yang berbeda tentang Tuhan Yesus sesuai dengan Alkitab, maka itu pasti sesat. Pasti sesat itu. Pasti salah. Kalau yang berbeda. Ada juga orang yang menggambarkan Tuhan Yesus itu kulitnya hitam. Ini bukan soal perbedaan kulit, bukan. Karena dia berpendapat, oh dia itu orang Afrika. Gitu kan. Ya, padahal jelas sekali bukan orang Afrika. Keturunan Yehuda dia. Kan jelas itu. Ya, dari salah satu dari ke-12 suku Israel. Macam-macam. Jadi penyesatan-penyesatan seperti yang saya bilang tadi di Cina. Tuhan Yesus itu sudah datang di Cina dalam wujud perempuan. Oh, gimana pula itu? Tapi itu ada dan pengikutnya banyak. Maka Tuhan Yesus bilang, dari buahnya lah kamu akan melihat pohonnya. Kalau pengajarannya sesat, pasti pohonnya pohon yang salah. Lanjut. Tuhan Yesus dituduh sesat juga ada. Tuduhan lain. Matius pasal 27 ayat 63 ayat 64. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ini juga sama, di ahli Taurat juga orang-orang Farisi nih, orang-orang mahkamah agama nih. Tadi dibilang Yesus itu bersekutu dengan setan, antek-antek setan. Sekarang dia bilang apa lagi? Yesus itu penyesat. Ngeri bukan? Coba Bapak Ibu bayangkan, Yesus itu penyesat. Jadi setiap orang yang mengajarkan Tuhan Yesus yang berbeda dengan Alkitab, maka itu pasti penyesat. Masa dituduh dia itu si penyesat? Padahal Tuhan Yesus selalu mengatakan kebenaran. Masih ada, ya, saya melihat dari 2 Timotius ayat 17 sampai dengan 18. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, si penyesat itu. Kanker, ya. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Nah, ini ada ajaran lagi, ini dulu. Katanya sudah berlangsung kebangkitan kita. Padahal kalau kita baca umpamanya di 1 Korintus 15, di 1 Tesalonika pasal 4, tidaklah demikian. Kebangkitan itu belum terjadi. Tetapi ada pengajaran yang seperti itu. Mengajarkan yang menyimpang. Ya Bapak Ibu nanti bisa bacalah 1 Korintus 15 dan 1 Tesalonika pasal yang keempat. Nah, maka pertanyaannya sekarang, seperti yang tadi. Lalu bagaimana dengan keselamatan tadi? Ya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu bagaimana ini? Bapak Ibu sudah dapat enggak kira-kira apa maksud saya menyampaikan ini? Bertentangan tidak? Bertentangan tidak? Kalau di Efesus tadi, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bertentangan tidak? Sama sekali tidak. Persoalannya adalah kalau kita membaca tadi dari Matius pasal yang ke-7 adalah ada nabi-nabi palsu mengajarkan, menyesatkan orang. Dia menyamar seperti malaikat terang. Tapi pengajarannya menyesatkan. Maka Tuhan Yesus bilang buahnya itulah. Jadi walaupun dia memakai nama Tuhan, melakukan mujizat, bernubuat, dan macam-macam lain. Tapi karena pengajarannya sesat, maka Tuhan Yesus bilang, bukan seperti itu. Orang seperti itu tidak akan masuk. Buah pengajarannya itu, pengajarannya salah, bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka Tuhan Yesus tadi katakan apa? Enyalah, aku tidak mengenal engkau. Enyalah daripadaku semua pembuat kejahatan. Kejahatannya apa? Saya tadi sudah jelaskan. Kejahatannya adalah mengajarkan yang sesat, mempengaruhi orang supaya sesat. Buahnya buah pengajaran buah yang sesat, sehingga orang itu tidak mungkin masuk ke dalam surga. Orang pengenalannya kan Tuhan saja tidak benar. Bagaimana mungkin dia masuk ke dalam kerajaan surga? Orang pekerjaannya pekerjaan menyesatkan. Orang dia itu adalah ante-ante iblis. Tadi dia katakan bahwa orang-orang ini adalah orang yang menyamar seperti malaikat terang. Padahal sesungguhnya mereka adalah alat-alatnya iblis. Itu buahnya. Jadi bagaimana mungkin mereka itu tidak masuk ke dalam neraka? Maka Tuhan bilang, enyalah, celakalah, aku tidak mengenalmu. Padahal Tuhan Yesus bilang, aku mengenal milik kepunyaanku. Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Dia ini bukan kepunyaan Tuhan. Bukan milik Tuhan. Dia memang mengajar, menyampaikan Alkitab, melakukan banyak tindakan yang baik dan benar. Mungkin juga akan ada muncul mujizat-mujizat dan seterusnya. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau karena engkau itu penyesat, bukan milikku. Jadi bukan maksudnya di ayat itu bahwa orang benar, orang baik yang melakukan kehendak Bapa masuk surga, bukan itu maksudnya. Bukan itu yang dimaksud di situ. Bukan berarti kita tidak harus melakukan itu, perlu melakukan itu. Tapi yang maksudnya adalah itu bukan kehendak Bapa. Menyesatkan itu bukan kehendak Bapa. Dia melakukan yang bukan kehendak Bapa. Yang dia lakukan kehendak siapa? Kehendak iblis. Ya sudah. Jadi ya tidak mungkin dia masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, saya mau menjelaskan saja kepada kita. Supaya kita tidak terjebak karena banyak orang yang memakai ayat ini. Dan banyak ayat-ayat lain yang seolah-olah kita harus begini, melakukan segala sesuatu supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bukanlah itu yang diajarkan oleh Tuhan. Bukan itu yang disampaikan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu tadi saya mengatakan mereka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Walaupun mereka melayani, walaupun mereka baik, walaupun mereka melakukan mujizat. Tapi karena mereka membuat orang menjadi sesat, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan ayat yang ke-21. Ada nabi-nabi palsu, serigala yang buas berbulu domba. Yang dia terekam itu jiwa kita. Buasnya dia merusak jiwa kita. Menjadikan kita mangsa supaya kita tidak masuk ke dalam surga. Itulah si penyesat ini. Jadi itu yang dia lakukan. Merusak jiwa kita. Menghancurkan pengertian kita. Menghancurkan pendirian kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dikatakan tadi mereka adalah sebetulnya serigala yang buas. Buas sekali. Karena dia menghancurkan orang. Dia tega kemudian membawa orang supaya mereka masuk neraka. Bisa saja memang mereka ini tidak sadari akan hal itu. Maka itu buas. Maka dibilang tadi jahat. Ya memang dia buas sekali. Ya jahat betul. Walaupun dalam tindakannya bisa saja baik. Tapi pengajarannya yang jahat. Saya akan membacakan Matius 7 ayat 22.
Di satu sisi kalau kita lihat tadi, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu? Nah, itu juga salah pengertian, bukan? Tuhan Yesus bilang apa? Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Bukankah dia sudah melakukan semua kebaikan itu? Karena dia juga merasa kebaikan itu yang membuat dia masuk ke dalam surga. Itu sudah berlawanan dengan Efesus tadi. Karena keselamatan itu adalah anugerah pemberian. Dia merasa perbuatan baik. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Enyalah kamu itu pembuat kejahatan. Jadi sesungguhnya Efesus ini tidak bertentangan dengan Matius 7 ayat berapa tadi nih? Ayat 15 sampai dengan 23, tidak bertentangan. Justru itu sejalan. Jadi supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 adalah nabi-nabi palsu yang membuahkan pengajaran yang menyesatkan. Mereka bisa menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, 2 Korintus 11 ayat 15. Bahkan mereka dapat mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, Matius 24 ayat yang ke-11. Nah karena itu saya imbau supaya kita waspada. Alkitab mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ujilah. Ayat yang kedua, 4 ayat yang kedua. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi sudah dapat kita ini? Tahu? Setiap orang yang tidak mengaku Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau orang itu tidak percaya, katanya apa? Bahwa mereka itu adalah penyesat. Kan begitu? Tidak berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti Kristus. Dia memakai nama Tuhan tetapi sesungguhnya dia adalah anti Kristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jadi roh anti Kristus memakai nama Kristus padahal dia anti. Jadi hati-hati, waspada. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan asal dengar pengajaran, oh ini baik, ini enak nih. Berkenan gak di hadapan Tuhan? Bagus gak? Bagus nih pengajaran, bagus nih. Berkenan gak? 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh, ayat 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya, hargai nubuat-nubuat. Mereka juga bernubuat, bukan? Tapi persoalannya salah. Ayat yang ke-21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, entah siapapun yang menyampaikannya, barangkali dia datang ke rumah kita, atau kita bertemu di satu tempat, atau kita membaca YouTube, mendengar YouTube, atau membaca di Google. Waspada, ujilah itu. Ya, ujilah. Tapi persoalannya sekarang adalah, kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah belajar dengan serius kebenaran, lalu bagaimana kita mengujinya? Kan itu jadi persoalan. Makanya yang tersesat itu adalah orang-orang yang tidak belajar dengan baik. Itu gampang sekali terpengaruh. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh belajar dengan baik dan mau mendapat pengajaran yang baik dari tokoh-tokoh yang bagus-bagus, dia tidak akan tersesat. Tidak akan. Tetapi kalau orang
Yang lainnya itu sangat mudah, itu gampang karena dia tidak pernah mendapatkan pengajaran yang benar. Jadi apa saja masuk, yang penting Alkitab. Oh ini Alkitab nih, terima saja. Iblis juga sama kan, pakai ayat Alkitab juga kan. Ketika Tuhan Yesus dicobai, dia pakai ayat Alkitab juga. Jadi hati-hati, waspada. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan ini semua supaya kita tidak ragu bahwa keselamatan itu adalah karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita seperti Efesus tadi katakan, tetapi itu adalah anugerah, itu adalah pemberian Allah, diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Kita menerima pemberian itu dan kita beroleh keselamatan itu. Jadi bukan karena upaya-upaya apapun yang kita lakukan, tidak. Ke gereja itu baik, baca Alkitab itu penting, berdoa itu sungguh-sungguh diinginkan oleh Tuhan. Tetapi bukan itu syaratnya supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Menolong orang, melakukan kebaikan-kebaikan, itu memang wajib kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi bukan itu syaratnya masuk dalam kerajaan surga. Syaratnya adalah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan semua hutang dosa kita di kayu salib. Dia sudah menanggung semua hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan kita percaya akan hal itu. Dengan demikian kita akan berbuah. Karena kita bisa melakukan segala sesuatu bukan karena tuntutan apapun. Bukan karena takut masuk neraka. Tetapi karena kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Maka kita melakukan segala sesuatu mengasihi sesama manusia. Bukan supaya ke surga. Tapi karena kita sudah menemukan kasih Tuhan melalui salib Tuhan Yesus Kristus itu. Karena itu kembali lagi, waspadalah. Jangan nanti kemudian Bapak Ibu imannya terganggu karena belum paham apa yang dimaksud sesuai dengan Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23 tadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucapkan syukur karena kami bisa membaca firman Tuhan. Biarlah kiranya wawasan kami akan kebenaran terus diluaskan oleh Tuhan, tentu juga melalui upaya-upaya dengan sengaja yang kami lakukan, agar kami semakin memahami kebenaran itu sendiri. Tolonglah Bapa supaya kami tidak merasa bahwa keselamatan itu karena perbuatan, karena pelayanan, karena doa dan seterusnya. Melainkan itu karena kemurahan hati Tuhan sendiri yang rela mati disalibkan untuk kami manusia berdosa ini. Kami bersyukur karena Engkau menghargai kami begitu rupa. Kami berterima kasih karena Engkau tahu bahwa kami tidak sanggup menyelamatkan diri kami sendiri. Sehingga Engkau sendiri turun tangan untuk mengatasi persoalan itu melalui kematian-Mu di kayu salib. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Teguhkan, kuatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Tiba waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan saya silahkan yang bertugas. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pendeta Nelson. Biarlah itu semua menjadikan kekuatan, keteguhan bagi iman kami, bahwa keselamatan hanya kami dapat melalui kemurahan-Mu saja, melalui kasih karunia-Mu saja. Dan biarlah itu terus menjadi rema dalam setiap hidup kami, dan biarlah iman kami boleh bertumbuh, berbuah sesuai di dalam kebenaran firman-Mu. Dan di dalam kebenaran itu sendiri kami boleh menyampaikan, memberitakannya kepada orang-orang yang belum mendapatkan kebenaran tentang Engkau ya Yesus. Dan biarlah pada hari ini juga kami mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh memberikan persembahan seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan rasa ketulusan hati, memberi apa yang bisa kami berikan kepadamu saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari katakan, ku bawa korban syukur.
Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Ya, luar biasa ya. Pak Nelson sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Nelson. Ya. Pak Nelson sudah mengatakan ajaran sesat. Ya. Pak Nelson juga ngomong tentang nabi palsu. Kenapa nabi palsu Bapak Ibu? Ya. Nabi itu kan pembawa berita atau menjadi lidah atau penyambung lidah Allah, menyampaikan sesuatu kepada umat. Jadi bisa dibayangkan kalau dia nyampaikannya salah dan ajaran itu menyimpang dari apa yang menjadi kebenaran Allah, maka itu bentuk penyesatan sebenarnya. Makanya seorang pengajar ya, maupun seorang yang ya terlibat menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya, termasuk gereja-gereja yang pendetanya kalau tidak belajar dengan benar ya, dan menyampaikan sesuatu yang salah, artinya dia belajar untuk menyesatkan orang lain yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Ya, jadi cari gereja benar, jangan hanya entertain dan ujung-ujungnya ajarannya salah. Berkat melulu. Enggak salah sih, itu kan karya Tuhan dan berkat Tuhan, tapi harus dipahami dengan baik. Terima kasih Pak Nelson ya, Tuhan berkati pelayanannya. Dan kita akan dengar warta jemaat. Next, lanjut ya. Karena wajah-wajah lama jadi tidak usah memperkenalkan diri ya. Ya. Yang berulang tahun ya, Mbak Ade Sri Rejeki ya. Namanya Rejeki ya, jadi pasti sebentar Bapak Ibu akan makan puding karena rezeki itu. Oh ya. 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 Selamat ulang tahun Mbak Ade ya. Bapak Ibu maaf, mungkin saya juga ada kalanya jarang buka grup ya. Saya cuma hanya ngirim renungan saja ya. Ya. Tapi selamat ulang tahun Mbak Ade. Kemudian Joseph, ya Joseph ini Jojo ya. Ya. Kok di situ lebih keren dari aslinya ya. Ya. Ya, nanti pinjam kacamatanya ya. Tukaranlah kita ya. Ya, selamat ulang tahun juga Mas Jojo. Ya, Tuhan berkati Mbak Ade, Tuhan berkati, sehat selalu, panjang umur. Kemudian Pak Pur, ya. Setiap kali kalau saya lihat Pak Pur tuh saya paling kagum itu Pak Pur, itu kumisnya selalu rapi. Ya. 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 Ya, lihat aja itu kayak penggaris itu beliau itu kayaknya digunting satu persatu tuh. Ya. Ya. Zaman orang dulu tuh harus disisir sedikit begini baru dipotong gini ya. Kalau udah ada bibir ujungnya tinggal dipotong aja, ikutin. Ya, dan itu ilmu dari Pak Pur ya, Pak Pur ya. Ya enggak Bapak Ibu ya. Ya selamat ulang tahun Pak Pur ya, sehat selalu, panjang umur, Tuhan berkati ya, di dalam pekerjaan dan pelayanan. Nah ini Renner ya. Ya, ini lebih ganteng dari bapaknya ya. Ya masa saya bilang bapaknya lebih ganteng, bapaknya kan udah tua. Ya. Kenapa lu lirik ke belakang? Bapaknya ada tuh di belakang, anaknya nggak ada. Ya, salam aja ya, Pak Bu Ade ya, ke beliau selamat ulang tahun, Tuhan berkati, sehat selalu, dan hikmat Tuhan menyertai dalam menempuh masa depannya atau pendidikannya. Ya, next lanjut. Ya ini 1 September ya ulang tahun Pak Nelson. Pak Nelson sebenarnya Pak Nelson dan Ibu Nelson pas ulang tahun tor dulu dari atas ke bawah ya. Selamat ulang tahun begini-begini ya, biar supaya kita terhibur lah ya. Ya ini ulang tahun pernikahan ya. Udah berapa tahun Bu Neneng? Kalau saya tanya Pak Nelson pasti lupa. Ya karena saya ingat Pak Nelson tuh maunya buat anak doang, tapi nggak mau ngingat yang lain. Ya. Ya. Berapa tahun? 22. Masih cinta ya? Wih, menggebu-gebu ya. Wah, ini cintanya baranya seperti maut itu nyalanya. Ya. Ya, pokoknya selamat ulang tahun, Tuhan menyertai bahtera rumah tangga ya. Ya, dalam menempuh hidup ini tentu ada tantangan, persoalan, tapi percayalah bahwa kalau Tuhan yang mempersatukan, Dia yang menyempurnakan, maka Dia juga yang menyertai Bapak
atau Pak Nelson dengan Ibu dalam menjalani bahtera rumah tangga. Ya, next lanjut. Lah. Oh, Pak Saud ya. Ya, kita berdoa untuk Pak Saud. Kok saya lagi ya? Ya, saya pikir Mbak Ade, tapi saya gak apa-apa lah. Ya, ada kalanya lagunya lari kemana, suaranya lari kemana, kuncinya lari kemana. Ya, bapak-bapak disuruh nyanyi. Ya, ya udahlah ya. Dan yang melayani bisa lihat di situ. Ya. Ya, warta, ya itu warta itu Mbak Ade itu tugasnya. Ya, ya, ya. Oke ya, sampai jumpa minggu depan. Yang melayani khotbah Bapak ini di Radio Cevi 103,5 FM ya, setiap hari Senin pagi jam 7 ya, bisa didengar. Tapi Pak Yopi juga biasa kirimkan kok. Ada kalanya Pak Yopi kirimkan ke grupnya, saya enggak apakah beliau juga kirimkan ke Menara atau tidak ya. Next ya, ini doa kita ya, bangsa negara, pemilihan pilkada ya serentak. Ada lagi Bapak Ibu selain yang ada di depan? Ada yang mau didoakan? Fania, ada yang mau didoakan, Van? Mas Ernest? Bu Livi sama suami, ada yang didoakan? Ya. Yang ini aja. Siapa yang lahir lagi? Oh, itu mah pasti. Maksudnya kan ya, ya keluarga Ibu Saud mau pulang ke Bandung. Waktu sebelum beliau berangkat saya udah pergi ke sana. Jadi saya tipenya itu jarang Bapak Ibu kalau komentar di grup, tapi saya udah ke rumahnya itu. Pas Bapak Ibu tulis meninggal, saya udah sampai di rumahnya itu. Ya, ya. Jadi kalau saya bukan tipe orang yang selalu nulis. Ya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, mari kita satukan hati, kita berdoa karena kita tahu bahwa segala pergumulan, segala doa-doa kita dan semuanya kita serahkan ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara seturut kehendak-Nya. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, nyata kasih karunia-Mu, bahkan tuntunan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami ke seluruh kebenaran, selalu kami rasakan. Dan hari ini kami belajar kembali, diingatkan kembali mengenai firman-Mu. Tuhan, apa yang kami sudah pelajari dan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Nelson, Tuhan, bagaimana setiap orang yang percaya harus waspada karena nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang menyimpang dari firman-Mu, yang meleset Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang terus bekerja, memberi kami hikmat, memberi kami suatu bentuk kerinduan untuk terus belajar kebenaran firman-Mu, sehingga memahami firman-Mu dengan baik dan benar, agar tidak disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Nelson yang sudah menyampaikan firman-Mu, baik di dalam keluarganya, baik juga di dalam pelayanannya, dan juga misi kekuningan. Apapun yang hamba-Mu lakukan, Engkau yang sertai, sehingga pemberitaan Injil dan pelayanannya, beliau dan juga didukung oleh keluarga, betul-betul melihat bahwa Tuhan berperkara di dalam kehidupan mereka dan memakai mereka untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini melalui pemberitaan atau pelayanan yang dilakukan, sehingga Injil terus diberitakan dan nama-Mu terus dipuji dan dipermuliakan. Berkati kesehatannya dan juga segala hal yang dibutuhkan, Engkau berkati dan cukupkan menurut kekayaan kemurahan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal. Tuhan, kami tahu bahwa kondisi bangsa kami saat ini akan terjadi peralihan kekuasaan, baik dari Presiden Jokowi beserta wakilnya Ma'ruf Amin akan dialihkan ke Prabowo dan Gibran.
Tuhan, kami juga sadar bahwa tidak ada seorang pemimpin yang bisa dipilih dan bisa diangkat tanpa seizin-Mu. Maka Tuhan, kami serahkan presiden terpilih ini. Dan ketika terjadi pergantian di tanggal 20 Oktober nanti, semuanya dapat terlaksana dengan baik, dan juga tongkat estafet kepemimpinan untuk bangsa ini. Tuhan, Engkau yang pakai mereka, urapi mereka dengan hikmat-Mu. Tuntun mereka agar mereka melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kebenaran, sehingga bangsa Indonesia ini dibawa ke dalam keadilan sosial, kemakmuran, tapi juga betul-betul hidup dalam kesejahteraan karena pertolongan dan berkat serta penyertaan-Mu yang Kau kerjakan melalui pemimpin bangsa ini. Baik presiden, wakil presiden, baik DPR, MPR, RT, bahkan jajaran paling rendah RT dan RW. Siapapun yang memimpin, Tuhan, Engkau berikan kepada mereka hikmat-Mu agar memimpin dengan takut akan Engkau. Dan Tuhan, ada juga oknum-oknum yang berupaya untuk merusak ya Tuhan bangsa ini. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, sehingga pribadi-pribadi yang berkaitan dengan terorisme, berkaitan dengan fanatik dan merusak ya Tuhan bangsa ini, Tuhan, Engkau yang singkapkan, dan biarlah mereka bisa menemukan kebenaran, bahkan kesadaran-Mu, kesadaran di dalam Engkau bahwa apa yang mereka lakukan salah. Dan juga aparat kepolisian ataupun aparat-aparat negara ini dapat menyingkapinya dengan bijaksana, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk orang-orang dalam bangsa ini yang sudah mendengarkan berita Injil namun masih mengeraskan hati mereka. Roh Kudus, Engkau yang jamah hati dan pikiran mereka. Karena firman-Mu menuliskan bahwa hati raja-raja ada di tangan-Mu, hati manusia ada di tangan-Mu. Maka biar mereka mengalami anugerah-Mu dan mengalami penyelamatan daripada-Mu. Karena mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lembutkan hati mereka dan tuntun kami semua ke seluruh kebenaran-Mu oleh karya-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pergumulan jemaat di tempat ini. Tuhan, kami tidak tahu jemaat Menara apa yang menjadi pergumulan setiap pribadi. Apakah masalah ekonomi, apakah masalah keluarga, apakah masalah studi, apakah masalah pasangan hidup, apakah masalah pekerjaan, apakah masalah pelayanan, apapun pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, bahkan orang percaya di belahan dunia manapun. Tuhan, Engkau Allah yang menyelidiki hati mereka, menjawab doa-doa dan permohonan mereka seturut kehendak-Mu dan indah pada waktunya. Dan semuanya dapat menjadi kesaksian yang hidup tentang karya-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga jemaat-Mu yang letih, lesu dan berbeban berat boleh memperoleh perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sumber pertolongan, sumber keselamatan, dan anugerah-Mu nyata dalam kehidupan mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa, Tuhan, baik untuk hamba-Mu atau Ibu Olsia yang jantungnya terus mengalami pengobatan, dan juga kesehatan Pak Yopi, Bu Yani, semua yang sakit, Tuhan, atau juga dalam proses paramedis, Engkau yang bekerja sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami bisa sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang Engkau nyatakan melalui para medis pun, itu merupakan sarana yang tidak lepas daripada karya-Mu, sehingga kami boleh mengalami kesembuhan karena anugerah dan kesembuhan yang Engkau nyatakan melalui para medis di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga, Tuhan, berdoa untuk yang berulang tahun, baik Mbak Ade, baik Mas Jojo, dan juga Tuhan anaknya Mbak Ade, serta Pak Pur, semua yang berulang tahun. Engkau yang menyinari wajah mereka dan memberi damai sejahtera, memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, memberikan penyertaan, dan berkat jasmani, rohani, materi Engkau limpahkan kepada mereka menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Namun kami mohon satu hal,
tuntun mereka senantiasa ke seluruh kebenaran. Di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di muka bumi ini, baik dalam melayani Engkau pun dimanapun mereka juga melakukan pekerjaan. Berkati semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Ada yang saat ini hamil yaitu Bu Livi. Engkau yang berkati anak di dalam kandungannya. Sehingga Bu Liva bisa melihat bahwa sejak di dalam kandungan Engkau telah menenun anaknya itu. Maka kesehatan pertumbuhannya normal. Bahkan sampai masa kelahirannya pun Engkau yang sertai dan semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala yang dibutuhkan Tuhan Engkau cukupkan semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Pak Saud, khususnya Ibu Olsia yang berduka cita dari minggu lalu. Tuhan Engkau Allah yang memberikan penghiburan melalui Roh-Mu yang kudus, memberikan kekuatan. Karena di tengah duka cita ada penghiburan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka melihat bahwa usia yang sudah begitu panjang oleh Ibu terkasih telah kembali dan juga tidak mengalami penderitaan lagi. Tapi anak-anak maupun cucu yang masih ada, Tuhan Engkau juga sertai mereka agar mereka memiliki keteguhan iman di dalam Engkau dan mengalami berkat pemeliharaan-Mu. Rencana Pak Saud, Ibu Olsia dan keluarga akan pulang hari Selasa. Segala penerbangan Engkau sertai, biar mereka bisa pulang kembali ke Bandung dan tiba dalam keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan bisa berjumpa kembali dengan kami, bisa bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa-doa kami Tuhan. Engkau Allah sendiri yang menyelidiki hati dan pikiran kami. Jika ada hal-hal yang belum terucap, namun sudah kami naikkan permohonan itu kepadamu, maka Engkau Tuhan jawablah semua itu seturut kehendak-Mu. Indah pada waktunya dan menjadi sukacita dan kesaksian yang hidup bagi kami yang mengalami pertolongan dan kuasa pemeliharaan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hati dan iman saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah rumah tangga saudara-saudara. Diberkatilah pekerjaan saudara, pendidikan saudara. Diberkatilah masa depan saudara. Diberkatilah di dalam pertumbuhan iman, diberkati dalam kesehatan, diberkati di dalam kebutuhan-kebutuhan hidup, diberkati dengan damai sejahtera.
Dan biarlah kiranya berkat-berkat ini tercurah mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami kembali mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, yang sudah menyertai ibadah kami tempat ini. Bahkan Tuhan terus melindungi setiap lingkungan di tempat ini, setiap gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah di tempat ini. Biarlah semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan, semakin banyak orang yang datang beriman kepada Tuhan. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelumnya kami juga akan menikmati hidangan yang sudah hamba-Mu sediakan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dan menyucikan, menguduskan setiap makanan minuman yang akan kami makan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Pak Yopi. Selamat beribadah kembali minggu depan. Tuhan berkati juga Ibu Yani. Tuhan berkati. Ya. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.